Bab 2976. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mencibir, Cina bukan tempatmu untuk datang dan pergi. Saya tidak peduli bagaimana Anda menyakiti orang dan melakukan kejahatan di luar negeri, tetapi jika Anda membunuh orang yang tidak bersalah di Aurous Hill, saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Kari berseru, Tuan Wade, saya hanya membunuh satu orang di Aurous Hill. Orang itu hanyalah penjaga keamanan di sini di Gunung Phoenix. Dia tidak penting. Demi fakta bahwa saya tahu bagaimana untuk kembali, mohon maafkan saya sekali. Di masa depan, suatu hari, jika Tuan Muda Wade membutuhkan saya bersedia membantu Anda dengan apapun yang Anda inginkan. Charlie bertanya padanya dengan ekspresi dingin, apakah penjaga keamanan bukan lagi manusia? Bukankah nyawa seorang penjaga keamanan diambil olehmu? Itu selalu benar untuk membunuh dan membayar hidup Anda, tidak peduli siapa yang Anda bunuh. Kari melihat bahwa ekspresi Charlie sangat tegas, dan dia tahu bahwa semua hal hari ini telah berbalik melawannya, dan mustahil untuk mendapatkan tanggapan yang baik. Dia dengan cepat menganalisis situasi di dalam hatinya. Saat ini, pria bermarga Wade ini bertekad untuk mengakhiri hidup saya. Dengan mengemis begitu keras, sudah pasti tidak mungkin untuk mengubah pihaknya. Sepertinya saya hanya bisa melakukan yang terbaik dan menggunakan energi terakhir untuk mencobanya. Memikirkan hal ini, ekspresi Kari tiba-tiba menjadi sedikit cemberut. Dia memandang Charlie dan berkata dengan dingin, kamu dan aku bukan orang biasa. Kalau memang mau berhitung, wajar saja kita tidak bisa membandingkan dengan orang-orang biasa itu. Seperti kata pepatah, pertahankan utas dalam segala hal, sehingga Anda dapat bertemu satu sama lain di masa depan. Jika Anda ingin saya mati, maka saya bukan Kari yang bisa ditindas. Charlie menginjak hidupnya cacinggu dengan ujung jari kakinya, dan berkata dengan jijik di mulutnya, jika Anda ada hubungannya dengan itu, gunakan saja. Kari mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, kamu yang meminta ini. Setelah itu, dia segera mengeluarkan tongkat kayu hitam seukuran cairan oral dari sakunya, tiba-tiba melemparkan tongkat itu ke arah Charlie, dan berteriak. Dasar anak bodoh, lihat bagaimana aku memburumu dengan Thunder Order. Charlie benar-benar terkejut dengan kata-katanya. Perintah Guntur? Mungkinkah Kari ini juga memiliki perintah yang menggelegar? Begitu dia memikirkan ini, Charlie segera mengubah aura di tubuhnya menjadi gerakan, menunggunya. Melihat perintah gemuruh datang langsung kepadanya, dia sedikit terkejut saat dia waspada di saat yang sama. Entah kenapa, saat perintah petir Kari keluar, tidak ada kelainan di langit. Menurut pengalaman Charlie sendiri menggunakan urutan gemuruh, setelah benda ini diaktifkan, awan gelap akan ditekan dan langit akan menggelinding. Tetapi untuk urutan gemuruh Kari, tidak ada gerakan sama sekali. Bab 2977. Pada saat ini, perintah gemuruh meledak di depan mata Charlie. Dengan ledakan guntur terdengar dari udara tipis, tetapi gerakannya sedikit guntur dan hujan. Charlie hanya melihat petir sepanjang 1 meter datang di depannya. Energi yang terkandung di dalamnya bahkan membuatnya kaget. Guntur ini bahkan tidak 1% sebaik yang dia harapkan. Jadi dia tidak mengambil tindakan sama sekali, membiarkan petir sepanjang 1 meter menyambarnya. Pada saat ini, Kari menyeka senyum sengit dan sukses di sudut mulutnya. Urutan guntur 1 kali semacam ini, dia mendapat total 3 secara kebetulan. 2 yang pertama memainkan peran yang sangat penting pada saat-saat kritis, dan sekarang yang terakhir ini, Kari merahasiakannya selama 10 tahun. Ini lebih dari pilihan terakhir dan dia tidak pernah mau menggunakannya. Tapi hari ini Charlie benar-benar menekan terlalu keras, tidak menyisakan ruang sama sekali. Jadi dia hanya bisa menggunakan senjata rahasia di bagian bawah kotak. Menurutnya, meski Sky Thunder Order miliknya sendiri tidak sekuat petir sungguhan. Semburan kilat seketika semacam ini masih memiliki kekuatan mematikan yang sangat kuat bagi orang-orang yang memiliki darah dan daging. Meskipun kekuatan Charlie sangat kuat, bagaimanapun juga dia adalah manusia dan bukan dewa. Jadi dia percaya bahwa dia sama sekali bukan tandingan untuk perintah yang menggelegar ini. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, dia akan kehilangan kekuatan tempurnya saat itu juga. Pada saat itu, dia akan segera mendapatkan kembali kendali atas Guorm, dan membiarkannya mengambil otaknya dan segera mengeringkannya. Dan di samping, melihat petir ini, juga ketakutan dengan keringat dingin. Meskipun dia tahu bahwa ada banyak metode yang tidak dapat dipahami dalam metafisika. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa mengubah sebatang kayu menjadi sambaran petir. Pada saat ini, dia juga merasa bahwa Charlie mungkin terlalu dirugikan. Namun, pada saat petir menyambar Charlie, kejadian tak terduga terjadi.
Bab 2978. Setelah petir menyambar Charlie, seolah-olah itu telah diserap olehnya menjadi dua, dan menghilang begitu saja. Dan dia sendiri, masih berdiri di sana tanpa bergerak, sepertinya tidak abnormal. Tidak hanya dia tidak menderita luka apapun, tapi dia juga memasang senyum mengejek yang tidak disamarkan di sudut mulutnya. Kari tercengang. Dia gemetar ketakutan, dan berulang kali bertanya, "Bagaimana mungkin? Bagaimana itu mungkin? Kenapa kamu terlihat utuh saat disambar petir? Sepertinya tidak ada yang terjadi." Charlie merentangkan tangannya dan mencibir dengan sinis, "Itu karena aku benar-benar tidak mendapatkan apa-apa." Kari sepertinya diinjak-injak di ekornya, dan berteriak, "Ini tidak mungkin." "Apa yang tidak mungkin?" Charlie tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda juga memiliki perintah yang menggelegar. Dengan jujur jelaskan, dari mana asal perintah yang menggelegar ini?" Kari bertanya dengan wajah ngeri. Bagaimana kamu tahu bahwa ini adalah perintah yang menggelegar?" Charlie mencibir, "Tentu saja aku tahu, karena aku juga punya." "Apa katamu?" Mata Kari membelalak, wajahnya pucat dan panik, dan bertanya, Kamu juga memiliki perintah yang menggelegar?" Charlie tersenyum dan berkata, "Apa? Apakah ini aneh? Anda memilikinya? Tidakkah Anda mengizinkan saya untuk memilikinya?" Kari berseru. Tapi metode pembuatan Thunder Order telah lama hilang. Perintah guntur saya digali dari makam seorang guru metafisika dinasti Ming dahulu kala. Kecuali untuk 3 perintah guntur saya belum pernah melihat perintah guntur lainnya." Charlie tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu tidak hanya jahat, tapi juga sangat bodoh. Pesanan Anda yang menggelegar hanyalah produk yang cacat di mata saya. Bagaimana bisa ada perintah gemuruh yang hanya bisa digunakan sekali? Itu cukup untuk digunakan sekali. Dan pada akhirnya itu hanya bisa memanggil kilatan kecil seperti kilat. Anda tidak malu mengatakan ini." Bab 2979. Setelah itu, Charlie mencabut perintah gemuruhnya dari pelukannya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, biarkan aku menunjukkan perintah gemuruhku." Melihat bahwa Charlie juga mengeluarkan tanda kayu dari tangannya, Kari tanpa sadar berkata, "Apa perbedaan antara milikmu dan milikku? Bukankah itu juga terbuat dari kayu petir?" Charlie berkata dengan jijik, "Apakah Anda ingin melihat perbedaannya? Ayo, saya akan membiarkan Anda melihat dan menunjukkannya sekarang." Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan menaikkan perintah yang menggelegar di atas kepalanya, dan berteriak, "Guntur!" Begitu suara itu turun, awan hitam besar berkumpul di langit dengan kecepatan yang sangat cepat, dan ada juga guntur bergulung di awan gelap, yang sangat mengerikan untuk dilihat dan menakutkan untuk didengar. Gerakan ini seperti awal dari badai. Kari langsung ketakutan oleh formasi ini, dan seluruh orang tanpa sadar gemetar dan bergumam. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Dan juga ketakutan. Dia berdiri di belakang Charlie, menatap punggung Charlie, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri. Bagaimana pemuda ini memiliki kemampuan untuk mencapai langit? Apakah dia eksistensi yang lebih tinggi dari seorang pejuang? Orang-orang seperti ini, bukankah mereka menghilang sedini dinasti Tang dalam catatan? Pada saat yang sama, Charlie melakukan perintah yang menggelegar, memandang Kari seperti semut, dan bertanya dengan dingin, "Kari, hari ini aku akan menghukummu dengan kematian, bisakah kamu diyakinkan?" Dengan suara guntur bergemuruh di telinganya, Kari sudah terkejut, berdiri diam, dan bahkan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Melihat dia tidak berbicara, Charlie mengulurkan tangannya dan menunjuk ke mobil yang dikemudikan Kari. Dengan keras, ledakan guntur jatuh dari langit, dan langsung menabrak mobil. Seluruh mobil meledak dalam sekejap, dan bagian-bagiannya berserakan dan apinya melejit. Pada saat ini, Kari benar-benar terpana, kakinya melunak, dia berlutut di tanah dengan keras, dan kemudian dia merasakan kandung kemihnya mengendur, dan dia segera buang air kecil di selangkangannya. Jantung dan berdebar kencang. Dia ingat apa yang telah dia lakukan dan katakan sebelum menolak untuk bekerja sama dengan Charlie, dan hatinya bahkan lebih ketakutan, karena takut dia tidak akan memaafkannya. Jika Charlie benar-benar ingin menghukumnya karena ketidaktaatan, dengan kekuatannya, dia bisa dimusnahkan dalam sekejap. Melihat Kari berlutut di tanah, dan dia sudah ketakutan, jadi Charlie bertanya dengan dingin lagi. "Kari, aku akan bertanya padamu lagi, hari ini aku akan menghukummu, bisakah kamu diyakinkan?" Bab 2980. Air mata dan hidung Kari mengucur, dan dia tersedak seperti anak kecil. "Saya ambil,
Saya ambil. Saya hanya berharap bahwa tuannya bisa dapat mengampuni anjingku. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan bersumpah ke langit dan bersumpah sampai mati seperti anjing dalam hidup saya. Ikuti tuan, pedang, lautan api, dan saya tidak akan ragu. Saya meminta tuan untuk menunjukkan kebaikannya. Saya meminta master untuk menunjukkan kebaikannya. Charlie sedikit tersenyum. Kebaikan tidak ada, dan saya tidak membutuhkan orang seperti itu untuk menjadi anjingku. Karena itu, dia menatap cacing Gu yang sekarat di bawah kakinya, dan bertanya sambil mencibir. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang kiasan meminta Anda untuk masuk ke dalam guci? Wajah Kari pucat. Memintanya untuk masuk ke guci. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Seorang penyiksa yang paling baik dalam menyiksa orang menemukan penyiksaan yang membakar seteguk guci dan kemudian bergegas pergi. Tetapi pada akhirnya dia tidak menyangka akan diundang ke dalam guci tersebut. Terus terang, itu berarti memperlakukan tubuh seseorang dengan caranya sendiri. Dia sangat ketakutan, karena takut Charlie juga akan membuka lubang besar di atas kepalanya. Satu-satunya hal yang memuaskan adalah bahwa Charlie tidak memahami seni membesarkan Gu, juga tidak memiliki cacing Gu kelahiran. Jika cacing Gu dibiarkan menggigit tutup tengkoraknya dan memakan otaknya, maka dia akan menderita rasa sakit yang sebanding sebelum mati. Di depannya penyiksaan 8 neraka bukanlah apa-apa. Jadi, dia menangis dan memohon. Saya tahu saya bersalah, jadi saya hanya meminta majikan untuk memberi saya akhir yang bahagia. Memberimu waktu yang baik? Charlie tersenyum sedikit dan berkata, kamu tidak bisa bertanya padaku tentang ini, kamu harus bertanya pada bayi ulas sutarmu. Dengan itu, Charlie menginjak cacing Gu yang sekarat dengan jari kakinya. Kari merasakan kepanikan di dalam hatinya, tetapi segera merasa bahwa Charlie pasti membuatnya takut, bahwa cacing Gu kelahirannya akan setia kepadanya dan sepenuhnya dikendalikan olehnya sampai mati, dan sama sekali tidak mungkin untuk menoleh ke belakang untuk menggigit dia. Namun, tepat ketika dia berpikir demikian di dalam hatinya, Charlie tiba-tiba memasukkan energi roh ke cacing Gu.